Nah, ketemu lagi dengan saya. Dua kali ya ketemunya ya. Tadi pagi ketemu, sore ini ketemu lagi. Dengan saya, guru kebanggaan anak-anak, Mister Muntaha. Guru bahasa Inggris yang handal. Ya, tadi ketemu di kelas adalah jam pelajaran. Sekarang ketemu di kelas juga. Tapi bukan jam pelajaran, namanya bimbel. Bimbingan pelajaran yang anak-anak terima seminggu sekali dari saya setiap hari Senin. Baiklah anak-anak, materi kita adalah tentang clothes. Ada yang tahu artinya clothes? Ya, clothes itu artinya pakaian. Kalau kita ucapkan dalam bahasa Indonesia, clothes artinya pakaian. Pakaian bahasa Inggrisnya adalah clothes. Oke, kita akan mencoba untuk menganalisis penggunaan kata bantu do dan das untuk subjek yang berbeda. Kadang-kadang Pak Guru sangat menyayangkan kepada kalian semua bahwa memahami kata bantu do dan das, kan berarti hanya dua kan, do sama das, dua. Ini kemudian dipahami selama 6 tahun, tapi nggak paham-paham, bahkan nggak hafal. Nah ini yang kadang-kadang saya itu nggak masuk akal ya. Harusnya nggak butuh waktu tahun-tahunan, harusnya ya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu sudah cukup. Tapi yang nggak tahu gimana anak-anak ini kok kurang begini nguasai ya menurut saya ya. Tapi nggak apa-apa, tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Memang bahasa Inggris ini adalah ya secara internasional kita disuruh untuk mempelajari karena kita akan bergaul dengan masyarakat secara internasional. Baik, kita lihat pada nomor 1. Pada nomor 1, kata bantu do ini digunakan untuk 3 subjek, yaitu subjek you, subjek we, dan subjek they. Jadi 3 subjek ini pasangannya adalah menggunakan kata bantu do. Tidak boleh terbalik, das, harus do. Ini sudah aturan, sudah kesepakatan secara dunia internasional. Negara manapun di belahan bumi ini, kalau belajar bahasa Inggris, ya begini aturannya sama. Nah untuk itu, bagi kalian semua harus bisa memahami ini, harus bisa menguasai, jangan sampai tidak. Misal saya baca begini, what do you wear for camping? Kamu memakai apa untuk camping? Untuk camping Anda memakai pakaian apa? Kemudian yang kedua, subjek we. What do we wear for camping? Kami ketika camping memakai pakaian apa? Kemudian yang subjek they. What do they wear for camping? What do they wear for camping? Mereka menggunakan pakaian apa ketika camping? Kalau saya jawab, pertanyaan yang pertama, what do you wear for camping? Anda memakai pakaian apa di saat camping? Jawabnya, I wear jacket. I wear jacket for camping. Saya memakai pakaian jaket untuk camping. You wear jacket for camping. Kamu memakai pakaian jaket untuk camping. They wear jacket for camping. Mereka memakai pakaian jaket untuk camping. Kemudian yang kedua, setelah kata tanya what, bukan do. Yang atas kan what do. Yang bawah what does. Nah ini kata bantu does ini khusus digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal, he, she, atau nama orang tunggal. Itu rujuknya kepada dia laki-laki, she itu rujuknya kepada dia perempuan, Elva rujuknya kepada sebutan nama orang yang tunggal.
Tunggal itu ya hanya seorang yang satu. What does he wear for sleeping? Dia memakai pakaian apa untuk ketika tidur? What does he wear? Dia menggunakan pakaian apa untuk tidur? What does he wear for sleeping? Dia perempuan memakai pakaian apa untuk tidur? What does Elva wear for sleeping? Elva memakai pakaian apa untuk tidur? Dijawab, he wears pajamas. We wears pajamas for sleeping. Dia memakai pakaian tidur untuk tidur. She wears pajamas for sleeping. Dia memakai pakaian piyama atau pakaian tidur untuk tidur. Elva wears pajamas for sleeping. Elva memakai pakaian tidur untuk tidur. Di sini ada penambahan huruf S ya, setelah kata kerja ditambah huruf S. Sedangkan di sini tidak ada tambahan karena ada kata bantu das. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat simple present sebagai ciri. Untuk itu, anak-anak harus ingat benar bahwa setiap verb 1 harus ditambahkan S. Seperti wear menjadi wears jika kalimatnya itu positif. Namun jika kalimatnya negatif tidak ditambahkan. Nah, memahami seperti ini bagi sampean bisa-bisa 10 tahun nggak paham-paham. Bisa jadi itu. Nah, kalau sekarang diterangkan Pak Guru, ya dengarlah sampean. Tapi biasanya itu nggak paham. Tapi mudah-mudahan hari ini bisa paham ya. Wong ilmu ngene wae. Ora nambah es, buang es. Kapan ono das, es dibuang. Kapan gono das, es dimasukkan. Kan ngono tok wae. Teorinya, ilmunya. Berarti sulit apa sulit? Enggak, menurut saya enggak sulit. Perkara nambah es ngono wae kok. Tapi bagi yang tidak paham, bingung biasanya, sulit. Kok iso ono es deken ya? Deken kok gono. Nah, jawabannya karena kalimatnya kalimat pertanyaan, maka tidak ada S. Setelah kata bantu das, S-nya hilang. Setelah menjadi kalimat positif, S-nya muncul. Dan apabila kata kerjanya itu berakhiran dengan huruf desus ya, huruf desus itu ada berapa ya? Ada 9 kalau nggak salah itu ya. Apa saja ya? A, E, O, U, I, Y, Z. Kalau ada kata kerja yang berakhiran dengan salah satu dari huruf yang saya sebutkan, A, E, O, U, I, Y, Z, dan tambah lagi X, maka tambahannya bukan sekedar S tapi ES. Misalnya go menjadi goes, atau watch menjadi watch, teach menjadi teach, dan seterusnya. Ini kalau dipelajari yang lebih dalam lagi. Dan harusnya anak-anak paham itu, karena inilah dunia bahasa Inggris. Jadi yang terpenting di sini penggunaan do dan das ini harus dibedakan ya. Do ini untuk subjek you, we, they, sedangkan das ini untuk subjek he, she, lalu nama orang yang tunggal. Contohnya seperti ini. Karena bahasannya adalah bahasan tentang pakaian, maka di sini disebutkan ada jacket, ini yang disebut dengan pakaian. Kemudian pajamas, ini juga nama pakaian. Nah sekarang Pak Guru akan mencoba kepada kalian. Misalkan Pak Guru punya pertanyaan begini, what do you wear for school? Anda menggunakan pakaian apa untuk sekolah? Sama nanti harus menjawab, I wear ... for school. Saya menggunakan pakaian ... untuk sekolah. Kira-kira apa jawabannya? Kalau sama sekolah itu menggunakan pakaian apa? Ya, pakaian seragam, betul. Berarti tinggal mencari bahasa Inggrisnya seragam. Kalau belum tahu, berarti dicari di dalam
kamus. Kalau sampean belajar bahasa Inggris nggak membawa kamus, salah besar. Saya ulang, belajar bahasa Inggris harus selalu berdampingan dengan kamus. Butuhnya adalah untuk penguasaan vocab, perbendaharaan kosakata yang dibutuhkan. Seperti pertanyaan Pak Guru yang barusan. What do you wear for school? Anda menggunakan pakaian apa untuk sekolah? Tadi sudah dijawab, pakaian seragam Pak. Berarti I wear titik-titik for school. Saya menggunakan pakaian titik-titik untuk bersekolah. Isinya adalah pakaian seragam. Sekarang dicari bahasa Inggrisnya seragam apa. Ditulis di dalam buku sampean, pertanyaan jawabannya. Setelah itu dibawa ke Pak Guru. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalam. Amin.